Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dan pada hari ini kita memasuki ke sesi ke-9 ya. Nah, untuk sesi ke-9 itu kita akan membahas mengenai pengawasan dan penilaian. Jadi, untuk memastikan efektivitas implementasi teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan proses pengawasan dan pemantauan yang ketat. Indikator atau ukuran kinerja haruslah ditetapkan sebagai acuan apakah sistem dimaksud telah bekerja sebagaimana target atau harapan yang diinginkan atau tidak. Dari waktu ke waktu, secara rutin maupun secara rutin harus dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh indikator yang dimaksud. Jika terjadi penyimpangan, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk menanganinya, bisa dengan cara menggantikan fitur-fiturnya atau eh, menghilangkan menghilangkan fitur tersebut gitu ya. Lalu harus segera dilakukan langkah-langkah untuk menanganinya sehingga dilakukan intervensi agar kinerja sistem teknologi yang dimiliki kembali pada situasi yang seharusnya. Yang maksudnya itu sudah sesuai dengan planning ya, seperti itu. Ada 6 aktivitas utama yang harus dilakukan terkait dengan proses pengawasan dan evaluasi, eh, yaitu mengembangkan mekanisme dan tata cara pengawasan yang sesuai dengan situasi, kondisi, serta karakteristik sistem teknologi informasi yang dimiliki organisasi. Lalu mengidentifikasi serta mengumpulkan atau memetakan berbagai objektif implementasi teknologi informasi yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun perusahaan komersial atau bisnis ya. Lalu menyusun dan mengembangkan instrumen pengukuran indikator kinerja setiap aplikasi teknologi informasi yang ada. Lalu mengukur kinerja teknologi informasi secara berkala maupun ad ad hoc ya, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dan disetujui seluruh pemangku kepentingan. Lalu melaporkan hasil pengukuran indikator kinerja kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan sistem teknologi informasi yang berada dalam teritori organisasi. Dan terakhir, menentukan dan memantau kinerja setelah dilakukan intervensi perbaikan terhadap berbagai penyimpangan yang terdeteksi. Nah, jadi yang pertama itu ya, jadi kuncinya itu harus menyesuaikan dengan organisasi atau biasanya kita panggil stakeholder ya. Jadi menyesuaikan dengan stakeholder, lalu apa? Terus kalau misalkan sudah ada perubahan dicek kembali ya, apabila mungkin saja ada beberapa fitur yang tidak kompatibel ya, atau mungkin tidak bersinkronisasi seperti itu. Dan mungkin saja perubahan itu yang telah dilakukan itu akan diubah kembali, itu bisa saja terjadi seperti itu. Adapun sejumlah entitas pengendali yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh organisasi antara lain yaitu model pemantauan yang disepakati atau disetujui untuk dilakukan penyelenggara serta penanggung jawab aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki organisasi. Lalu ada prosedur pengumpulan data pemantau yang merupakan tata cara atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengkoleksi berbagai ukuran kinerja sistem yang beroperasi dan tatanan organisasi. Lalu ada metode pengawasan yang harus dilakukan oleh segenap pihak, baik yang bersifat rutin, eh, periodik, berkala maupun bersifat mendadak gitu. Jadi tidak terencana gitu. Lalu ada jadwal kajian kinerja yang harus ditaati dan dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diberikan wewenang maupun tanggung jawab untuk mengukur kinerja sistem. Lalu ada Badan Pengawas Laporan Pemantauan yang merupakan sebuah unit atau
kelompok kerja dalam organisasi yang bertugas untuk membaca, menganalisa, atau mengkaji dan mempelajari hasil laporan pemantauan dan evaluasi kinerja sistem tersebut. Dan terakhir itu standar aksi perbaikan sistem yang merupakan suatu rencana intervensi terhadap aplikasi teknologi yang mengalami penyimpanan kinerja sehingga kembali berfungsi sebagaimana seharusnya. Oke. Lalu kita masuk ke mengamati dan mengevaluasi teknologi. Jadi dalam kenyataannya itu terdapat begitu banyak moda peng Oke, jadi kenyataannya itu terdapat begitu banyak model pengendalian teknologi informasi di dalam organisasi yang harus dipantau tingkat efektivitas dan implementasinya. Yang utama adalah memantau dan melaporkan terjadinya penyimpangan atau kejanggalan dari hasil kajian diri dan penilaian pihak ketiga atau pihak audit ya. Manfaat utama dari adanya kendali internal ini adalah untuk memastikan terjadinya proses pengendalian yang efektif dan efisien serta patuh atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uh, ada 7 aktivitas ya, aktivitas utama yang harus dijalankan, yaitu memantau aktivitas terkait dengan pengendalian sistem teknologi informasi yang ada di organisasi terkait, lalu memantau proses kajian diri atau self-assessment yang dilakukan oleh organisasi terutama sebagai bagian dari proses analisa dan pengelolaan risiko. Lalu ada memantau kinerja dari pihak-pihak yang melakukan kajian independen, audit, dan tes uji coba. Lalu ada memantau proses untuk memastikan bekerjanya berbagai entitas kontrol atau kendali oleh pihak ketiga. Lalu memantau proses untuk mengidentifikasi hal yang dikecualikan dari ruang lingkup pengendalian umum. Lalu ada memantau proses untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan terhadap hal-hal dikecualikan dalam ruang lingkup pengendalian. Dan terakhir itu melaporkan seluruh hasil pemantauan terhadap para pemangku kepentingan utama. Nah, terkait dengan proses ini ada sejumlah entitas pengendali yang harus dipersiapkan oleh organisasi. Misalnya ya, seperti kerangka pengendalian dan pengawasan internal, lalu ada kajian pengawasan, pengecualian pengendalian, lalu ada tata cara evaluasi, terus ada modal penjaminan pengendalian internal, lalu ada struktur kendali internal untuk pihak ketiga, lalu dan terakhir itu daftar aksi perbaikan. Nah, indikator yang menandai baik tidaknya proses ini telah dilakukan dan diterapkan antara lain itu jumlah kontrol internal yang tidak dipatuhi, jumlah inisiatif perbaikan terhadap entitas kendali yang akan dilakukan, dan persentase pihak-pihak yang melakukan evaluasi diri. Nah, untuk memastikan efektivitas implementasi teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan proses pengawasan dan pemantauan yang ketat. Nah, itu tadi udah saya bahas ya. Jadi tadi saya sudah dimention. Jadi ada banyak entitas yang dipersiapkan ya untuk evaluasinya itu berjalan dengan lancar gitu. Lalu ini dari waktu ke waktu secara rutin maupun ad hoc harus dilakukan pengawasan pemantauan terhadap seluruh indikator yang dimaksud. Nah, itu yang tadi ya. Jadi pengawasan dan pemantauannya itu bisa dari ini bisa secara ini ya, bisa secara rutin, periodik, berkala, atau mungkin saja tiba-tiba ya. Jadi tidak terencana gitu. Atau ya biasanya dadakan gitu ya.
Oke, mengamati evaluasi ada 6 aktivitas utama. Itu yang pertama itu eh, mengembangkan mekanisme dan tata cara pengawasan sesuai dengan situasi kondisi serta karakteristik sistem teknologi informasi yang dimiliki organisasi. Nah, ini tadi udah saya mention juga ya. Lalu mengidentifikasikan serta mengumpulkan atau memetakan berbagai objektif, lalu menyusun dan mengembangkan instrumen, mengukur kinerja teknologi informasi, lalu melaporkan hasil pengukuran indikator, menentukan dan memantau kinerja. Nah, ini tadi udah saya mention. Lalu, oke, lanjut. Sementara itu, indikator yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan proses ini adalah kepuasan pimpinan terhadap hasil pemantauan yang dilaporkan. Jadi, laporan evaluasi itu akan, ya, tentu saja akan diberikan kepada pimpinan untuk pimpinan tahu apa saja yang dievaluasi dan apa saja yang perubahan apa saja yang terjadi dalam evaluasi tersebut. Lalu jumlah perbaikan yang harus dilakukan berdasarkan temuan pemantauan. Jadi tadi ya, misalkan si aplikasinya itu mengalami suatu kesalahan, nah itu langsung dimasukkan gitu ya untuk sebagai bahan evaluasi. Lalu persentase dari proses pentingnya yang dipantau dan sebagainya. Dari hasil pengamatan dan evaluasi terhadap kinerja sistem dari waktu ke waktu dapat membantu organisasi dalam menjawab sejumlah pertanyaan kualitas mendasar seperti apakah sistem telah bekerja secara optimal, apakah sistem terpelihara dengan baik, apakah sistem masih cukup menampung kebutuhan organisasi selama beberapa waktu ke depan, apakah sistem membutuhkan tambahan komponen teknologi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, apakah sistem sudah waktunya untuk dimutakhirkan dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Tapi yang paling penting biasanya sih ini ya eh apa jadi si sistemnya itu apakah bisa ini ya menampung kebutuhan organisasi selama beberapa waktu ke depan. Jadi biasa biasanya itu perusahaan tuh pinginnya tuh ngebuat sistemnya itu bertahan ya setidaknya mah 5 tahun ke atas gitu ya. Makanya dibutuhkan hasil evaluasinya seperti itu. Lalu dalam kenyataannya terdapat begitu banyak mode pengendalian teknologi informasi di dalam organisasi yang harus dipantau tingkat efektivitas dan implementasinya. Yang utama adalah memantau dan melaporkan terjadinya penyimpangan dan kejanggalan dari hasil kajian diri dan penilaian pihak ketiga. Lalu manfaat utama dari adanya kendali internal ini adalah memastikan terjadinya proses pengendalian yang efektif dan efisien serta patuh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada 7 aktivitas utama ya yang harus dijalankan, yaitu memantau aktivitas terkait, pengendalian sistem teknologi informasi yang ada di organisasi terkait, lalu memantau proses kajian diri atau self-assessment yang dilakukan oleh organisasi terutama sebagai bagian dari proses analisa dan pengelolaan risiko. Nah, tadi udah saya mention ya sebelumnya. Lalu memantau kinerja dari pihak-pihak yang melakukan kajian independen, audit dan uji coba. Lalu memantau proses untuk memastikan bekerjanya berbagai entitas kontrol atau kendali oleh pihak ketiga. Lalu memantau proses untuk mengidentifikasikan hal-hal yang dikecualikan dari ruang lingkup pengendalian umum, lalu memantau proses untuk mengidentifikasikan dan menyelesaikan terhadap hal-hal yang dikecualikan dalam ruang lingkup pengendalian, dan terakhir itu melaporkan seluruh hasil pemantauan terhadap para pemangku kepentingan utama. Biasanya itu kayak stakeholder atau pimpinan suatu organisasi ya. Kalau misalkan kayak universitas biasanya jatuhnya kayak ke rektor gitu ya. Atau kalau di perkantoran manajer itu termasuk seperti itu.
atau sorry, manajer, CEO dan sebagainya. Terkait dengan proses ini, ada sejumlah entitas pengendalian yang harus dipersiapkan oleh organisasi. Ya ini tadi udah saya mention ya, jadi kerangka pengendalian, kajian pengawasan, pengecualian pengendalian, tata cara evaluasi diri, model penjaminan pengendalian internal, struktur kendali, dan daftar aksi perbaikan. Nah, jadi yang pertama itu kerangka pengendalian dan pengawasan internal yang berisi itu gambaran ekosistem model pengendalian yang diadopsi dan diterapkan oleh organisasi. Lalu selanjutnya itu kajian hasil pengawasan. Nah, ini tuh berisi laporan lengkap detail mengenai temuan terkait dengan efektivitas pengendalian dan penyimpangan dari pihak independen. Lalu pengecualian pengendalian itu isinya itu pengendalian yang dikecualikan atau disampingkan beserta alasan utamanya dilakukan perlakuan istimewa tersebut untuk dicari perbaikan penanganannya sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko. Nah, ini biasanya itu pengecualian pengendalian itu ini kan disampingkan. Nah, biasanya itu apa resiko-resiko yang dialaminya itu tidak major ya. Jadi atau bisa dibilang minor gitu. Yang apa tidak terlalu efeknya itu tidak besar untuk efektivitas si sistemnya. Ya ya jatuhnya kayak bug minor gitu ya. Jadi uh, ini pengecualian pengendalian ini dia bertujuan untuk mencari tahu ya si apa ya itunya resiko-resiko mana aja yang harus diprioritaskan seperti itu. Lalu ada tata cara evaluasi diri, ini berisinya itu langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan self-assessment atau evaluasi diri. Lalu ada model penjaminan pengendalian internal, itu isinya itu struktur pendekatan yang dipergunakan untuk memastikan keseluruhan entitas pengendalian berjalan secara efektif dan efisien. Lalu struktur kendali internal untuk pihak ketiga itu isinya prosedur pengendalian internal yang diperlukan dalam mengelola pihak ketiga. Lalu yang terakhir itu daftar aksi perbaikan. Jadi ini isinya itu list ya, eh, catat apa atau catatan sejumlah aspek pengendalian yang harus diperbaiki karena masih banyak kekurangan dari dan kelemahannya. Seperti itu. Indikator yang menandai baik tidaknya proses ini telah dilakukan dan diterapkan antara lain jumlah kontrol internal yang tidak dipatuhi, lalu jumlah inisiatif perbaikan terhadap entitas kendali akan dilakukan, dan persentase pihak-pihak yang telah melakukan evaluasi diri. Secara berkala dan berkesinambungan, organisasi harus meningkatkan kualitas kendali internalnya berdasarkan proses pembelajaran dari masa ke masa. Organisasi modern memanfaatkan teknologi dan aplikasi dalam mengkaji efektivitas entitas pengendaliannya, terutama untuk memperbaiki kualitas kontrol yang ada, melakukan studi banding atau komparasi dengan organisasi lain yang secara efektif telah menerapkan standar model pengendalian merupakan salah satu pilihan tepat dalam memperbaiki kinerja kontrol organisasi. Lalu seluruh organisasi yang beroperasi di sebuah negara atau teritori yang tidak terbebas dari kewajiban mematuhi aturan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah mendeteksi adanya aturan baru, mempelajari dan memahami melihatnya dalam konteks organisasi, mematuhi penerapannya dan melakukan pemantauan implementasinya. Nah, selain itu juga ada ini ya, 5 aktivitas yang harus dilakukan oleh organisasi, yaitu mendefinisikan dan menerapkan proses untuk menentukan kebutuhan organisasi terkait dengan aspek legal, kontraktual, dan regulasi, lalu mengevaluasi telah terpenuhinya berbagai aturan teknologi informasi terhadap kebijakan, standar, dan prosedur yang telah disepakati, lalu melaporkan tingkat kepatuhan teknologi informasi terhadap berbagai aturan teknologi informasi terkait dengan aspek legal, kontraktual, dan prosedur,
lalu memberikan masukan untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan kebijakan standar dan prosedur yang berlaku. Dan terakhir itu mengintegrasikan laporan teknologi informasi dengan berbagai standar keluaran yang ada di organisasi. Untuk itu paling tidak harus dipikirkan 5 aspek ya pengendalian yang harus dimiliki organisasi, misalnya kayak teknik identifikasi aturan eksternal dan tingkat kepatuhan standar, lalu teknik optimalisasi, model evaluasi, penjaminan terhadap kepatuhan, dan laporan terintegrasi. Teknik optimalisasi tanggapan terhadap kebutuhan eksternal di mana berdasarkan kajian yang ada perlu dilakukan sejumlah perubahan dan perbaikan mendasar terkait dengan ekosistem aplikasi yang ingin dipergunakan. Model evaluasi evaluasi tingkat kepatuhan terhadap kebutuhan eksternal di mana diatur di dalamnya bagaimana evaluasi perlu dilakukan, kapan, dan bila mana selesainya. Lalu ada penjaminan terhadap kepatuhan di mana diinformasikan aspek-aspek mana saja yang telah benar-benar memenuhi syarat aturan internal maupun eksternal. Lalu ada laporan terintegrasi, itu di mana seluruh laporan terkait dengan kepatuhan dikumpulkan dan dirangkum menjadi satu bersifat holistik serta lengkap. Beberapa indikator yang biasa dipergunakan organisasi dalam menilai tinggi rendahnya kinerja proses yang telah dicapai itu ada 3 ya. Yang pertama itu jumlah denda yang harus dibayar, lalu ada rata-rata durasi waktu yang diperlukan semenjak diberlakukannya sebuah aturan hingga dipenuhinya persyaratan tersebut oleh organisasi, dan terakhir frekuensi mengkaji kepatuhan dengan menggunakan metode evaluasi diri atau audit. Organisasi harus pula mengikuti perkembangan zaman dengan melihat adanya berbagai regulasi atau aturan baru yang diundangkan oleh pemerintah untuk dipatuhi seluruh organisasi. Banyak pula organisasi yang memutuskan untuk mensertifikasi proses ini dengan cara mengadopsi sejumlah standar internasional seperti ISO gitu ya. Nah, untuk ISO itu banyak ya. Jadi apa? Jadi ISO ada apa angka berapa gitu. Itu dan tiap itu dia punya apa ya? Kayak peraturannya itu berbeda gitu. Bermacam-macam. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Eh, ya, cukup untuk pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.